Haha, Mu Chen kini menjadi tuan muda dari klan kuno Budur setelah ibunya menjadi penatua pertama. Sebagai permintaan klan terhadap Mu Chen, King Yanjing membawanya ke pagoda leluhur untuk meningkatkan pagoda suci milik Mu Chen, menjadi artefak ilahi. Di sisi lain Bapak Mu Chen dalam masalah besar, karena berusaha melindung Tang Qianer yang digandrungi Dewa 100 Roh. Ratusan benua roh. Klan kuno Budur, Balai Besar. Setelah saya pergi, Penatua King Tian akan mengambil alih peran saya sebagai Penatua Agung untuk saat ini. Aku akan meninggalkan klon spiritual. Jika ada masalah yang mendesak, laporkan langsung, dan saya akan kembali secepatnya, kata King Yanjing. Di aula besar, banyak sesepuh dari klan kuno Budur berkumpul. Tatapan King Yanjing menyapu kerumunan dan mendarat di Suan Guang dan Motong. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi di klan kuno Budur saat saya pergi. Jika tidak, saya akan menghukum mereka yang berada di belakangnya. Suan Guang dan Motong buru-buru menganggukkan kepala di bawah tatapan waspada, karena mereka bisa mendengar isyarat dingin di nadanya. Jika mereka menimbulkan masalah di klan kuno Budur saat dia pergi, King Yanjing tidak akan ragu untuk menghukum mereka dengan berat. Saat Mu Chen berdiri di samping King Yanjing, dia memandang para tetua dengan tenang. Para tetua yang sombong ini sama lembutnya dengan domba sebelum King Yanjing berkuasa. Di belakang Suan Guang dan Motong, Mu Chen juga melihat Suan Luo dan Mo Xin, yang merupakan dua talenta tertinggi dari klan kuno Budur. Tapi, saat ini, pasangan itu meringkuk di belakang kerumunan, tidak berani melakukan kontak mata dengan Mu Chen. Bagaimanapun, mereka berdua tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka juga sadar bahwa Mu Chen berada di luar jangkauan mereka. Di masa lalu, berdasarkan status mereka, mereka bisa merendahkan Mu Chen, karena dia adalah pelakunya. Sebelumnya, bahkan jika Mu Chen melangkah ke pangkat penguasa surgawi kelas spiritual, mereka tidak takut, karena mereka memiliki latar belakang yang kuat dari klan kuno Budur. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Setelah kenaikan King Yanjing ke posisi Penatua Agung, Mu Chen memiliki keuntungan dalam hal latar belakang. Jadi, mereka tidak berani memprovokasi Mu Chen. Berapa lama Great Elder akan pergi? Sekarang kamu baru saja naik, aku khawatir tidak pantas bagimu untuk pergi terlalu lama. Penatua King Tian melangkah maju dan mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Para tetua lainnya dari garis keturunan King juga melihat ke arah King Yanjing. Mereka jelas takut dia akan pergi selama beberapa dekade, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Mereka khawatir dia bahkan akan meninggalkan klan kuno Budur sepenuhnya. Jika itu terjadi, garis keturunan Suan dan Mo pasti akan menyebabkan masalah di klan kuno Budur. King Yanjing tahu maksud King Tian, jadi dia segera tersenyum dan berkata, yakinlah, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya akan selalu memperhatikan kejadian di klan. Petik 2. Mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega. King Yanjing lebih dewasa sekarang, tidak lagi berjiwa bebas seperti dulu. Jika tidak, mereka akan bingung harus berbuat apa. Kalau begitu, kami berharap yang terbaik dalam perjalananmu, kata Penatua King Tian, sementara para tetua membungkuk dengan hormat. King Yanjing mengangguk dengan lembut, dan dengan lambaian tangannya, cahaya spiritual melonjak keluar. Cahaya menyelimuti dirinya dan Mu Chen sebelum keduanya lenyap dalam sekejap mata. Keduanya kemudian muncul di luar arai transfer spiritual dari klan kuno Budur. Bibi Jing, Ling Si segera mendekati mereka, memegang lengan King Yanjing dengan penuh kasih sayang. Senyuman cerah dan polos muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Nyonya, Long Xiang membungkuk. King Yanjing menarik tangan Ling Qi saat dia menggoda, kamu masih bertingkah seperti gadis kecil. Dia kemudian tersenyum pada Long Xiang dan berkata, kami adalah kenalan lama, jadi kamu tidak harus begitu sopan. Namun, Long Xiang masih menggelengkan kepalanya. Melihat ini, King Yanjing melihat ke arah Mu Chen dan berkata, selama sebulan. Kamu berkultivasi, saya meminta Long Xiang untuk mencari beberapa informasi. Upacara audiensi dengan Tuhan akan segera berlangsung di benua 100 roh. Semua kekuatan dari tanah itu kemudian akan menuju ke kota 100 roh. Kurasa ayahmu juga akan ada di sana, jadi ayo kita cari dia. Petik 2. Tanah di mana alam spiritual utara berada dikenal sebagai benua ratusan roh. Ketika Mu Chen pergi, Mu Feng telah mendirikan aliansi spiritual utara. Itu dianggap sebagai kekuatan moderat,
jadi diperlukan untuk menghadiri upacara audiensi dengan Tuhan. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan tidak mengajukan keberatan. Dia hanya berkata dengan semangat, ayo pergi. Benua 100 roh terletak di wilayah barat laut dunia 1000 besar. Itu adalah salah satu benua yang kurang terkenal dan pada dasarnya tidak signifikan dibandingkan dengan benua super seperti benua Tianluo. Ada jarak yang sangat jauh antara benua Budur, di mana klan kuno Budur berada, dan benua ratusan roh. Awalnya, dengan kekuatan King Yanjing, jika seseorang menghancurkan segel spiritual yang telah dia perbaiki saat orang itu berada di dalam ratusan benua roh, dia akan dapat melacaknya dan merobek ruang untuk menjangkau orang itu secara langsung. Namun, dia tidak siap untuk melakukannya sekarang. Namun, masih mudah bagi King Yanjing untuk melakukan perjalanan. Karena dia adalah guru leluhur ilahi, dia bisa membangun arai transfer spiritual dengan mata tertutup dan kedua tangan terikat di belakang punggungnya. Di bawah kepemimpinannya, Mu Chen dan dua lainnya sama sekali tidak perlu pergi ke benua yang berbeda sama sekali, karena tidak perlu mencari transportasi di seluruh benua. Dengan demikian, King Yanjing membangun arai spiritual transfer jarak jauh sementara, dan mereka mengikuti rute transmisi untuk mencapai benua lain secara langsung. Dengan kecepatan ini, mereka bolak-balik melewati ratusan benua hanya dalam 10 hari. Mereka sekarang secara bertahap mendekati wilayah barat laut dari dunia 1000 besar. Ini cukup cepat, seolah-olah yang lain, perjalanan yang sama akan memakan waktu berbulan-bulan, bukan berhari-hari. Di lautan luas, 4 orang berjalan di atas air. Dengan gelombang lengan King Yanjing, banyak segel spiritual berkumpul dan arai transfer spiritual besar-besaran terbentuk. Kita hanya perlu mentransfer sekali lagi, maka kita harus dapat mencapai benua ratusan roh. Mendengar kata-kata King Yanjing, Mu Chen dan dua lainnya menghela nafas lega, karena ini akhirnya adalah akhir dari perjalanan mereka. 4 dari mereka melangkah ke arai transfer spiritual, sementara cahaya melonjak. Ruang di sekitarnya mengalami distorsi yang intens saat mereka bergerak melewati ruang angkasa. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, mereka membuka mata lagi. Di depan mereka ada banyak gunung. Jelas mereka berada di benua lain. King Yanjing menekan tangannya untuk menekan fluktuasi ruang yang kejam. Dia kemudian melihat ke langit dan bumi, nostalgia muncul di tatapannya. Harapan yang menggembirakan segera melonjak di dalam hatinya. Orang itu, aku penasaran bagaimana dia sekarang. Ayo pergi ke kota 100 roh. Menyembunyikan emosinya, King Yanjing tersenyum pada ketiganya, dan dengan lambaian lengan bajunya, berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan melayang ke langit. Hehe, aku jarang melihat Bibi Jing terburu-buru. Ling Si tidak bisa menahan tawa. Saya ingin melihat betapa luar biasanya Tuhan, karena dia mampu memenangkan hati nyonya. Kata Long Xiang mengantisipasi. Bibir Mu Chen bergerak-gerak. Meskipun dia tidak ingin meremehkan ayahnya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak ada hubungannya dengan betapa menawannya ayahnya. Namun demikian, dia menggelengkan kepalanya, berubah menjadi cahaya dan berseri-seri, sementara 3 lainnya dengan cepat mengikuti. Kota 100 roh. Karena itu adalah ibu kota dari 100 benua roh, keagungan kota 100 roh secara alami tak tertandingi. Itu adalah kota yang paling populer dan makmur dari semua kota. Terutama dalam beberapa hari terakhir, itu telah menjadi fokus dari seluruh benua ratusan roh. Ini karena hari ini adalah hari upacara penonton bersama Tuhan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyembah Tuhan, yang berarti Tuhan 100 roh, yang adalah Tuhan dari semua roh. Sebagai penguasa benua ini, Lord Hundred Spirit jelas merupakan eksistensi tertinggi dari Hundred Spirit kontinen. Karena itu, kekuatan manapun di negeri itu harus menawarkan persembahan kepadanya secara teratur, seperti rakyatnya. Oleh karena itu, setiap kali upacara audiensi dengan Tuhan terjadi, kota menjadi sangat hidup, karena banyak kekuatan datang terus-menerus, yang membuat kota ini semakin makmur. Di pusat kota, di Istana 100 Roh. Di istana yang mewah, suara genderang bergemuruh dan ada banyak pertunjukan yang diisi dengan nyanyian dan tarian. Di aula paling megah, sorak-sorai bergema di udara. Para pemimpin dari semua pasukan duduk di tepi kursi mereka, sementara pelayan yang indah memegang termos batu giok, melayang di antara mereka dan menyajikan anggur. Semua pemimpin terkenal dari Hundred Spirit kontinen ada di sini, dan dari pengaturan tempat duduk mereka, seseorang dapat melihat status mereka. Yang di depan lebih kuat, sementara yang duduk di belakang lebih lemah. Di belakang aula,
Ada beberapa orang yang duduk, terlihat gelisah. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegak. Ekspresinya tegas dan dia memiliki aura otoritas. Sosoknya mirip dengan Mu Chen, karena dia adalah ayah Mu Chen, Mu Feng. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit, lalu menghela nafas dalam hatinya. Ada seorang gadis yang duduk dengan tenang berlutut di sampingnya. Ini adalah posisi yang membuat tubuhnya yang halus terlihat lebih ramping. Sosoknya sangat indah, dan dia mengenakan jubah hitam. Pakaian ini menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi ekor kuda, yang memancarkan vitalitas awet muda. Dia seperti lukisan yang indah, menarik banyak perhatian di aula, karena semua orang memfokuskan pandangan mereka pada tubuhnya yang halus. Jika Mu Chen ada di sini, dia akan terkejut melihat gadis ini, yang belum pernah dia lihat sejak dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Dewa 100 Roh. Tang Qianer sedang dalam mood yang buruk. Ketika Mu Chen meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia memilih untuk tinggal. Dengan bakat dan usahanya selama bertahun-tahun, dia telah melangkah ke ranah penguasa kelas 8. Beberapa waktu yang lalu, dia juga telah dipromosikan menjadi wakil kepala Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah dipromosikan, dia meminta liburan untuk mengunjungi ayahnya di alam spiritual utara. Selama kunjungannya, dia kebetulan menghadiri upacara audiensi dengan dewa karena ayahnya, Tang San, akan pergi ke kota 100 jiwa bersama pamanmu. Sebagai seseorang yang menyukai hiruk-pikuk kota, dia secara alami mengikuti. Sayangnya, masalah muncul. Ketika dia mengikuti pamanmu, dia bertemu Lord Hundred Spirit, yang tampaknya telah mengarahkan pandangannya padanya. Namun, dia menolaknya. Jadi, Lord Hundred Spirit tidak senang dan telah membatasi kebebasan pamanmu dan ayahnya, dan jelas bahwa dia ingin mengancamnya untuk menyetujui. Ini adalah sumber mood buruk Tang Qianer. Oh, putriku, di belakang Mu Feng, Tang San tersenyum pahit. Dia menatap Tang Qianer. Dia masih diam, tapi dia mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu. Dia secara alami tahu bahwa dia dalam suasana hati yang sangat buruk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela dirinya sendiri. Ini adalah kesalahanku. Aku membiarkanmu menemaniku. Petik 2. Tang San sangat mencintai putrinya, dan ketika dia dikirim ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi begitu luar biasa. Sekarang, dia bahkan seorang penguasa kelas 8 dan dapat dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di alam spiritual utara mereka. Selain itu, Tang Qianer juga menjadi wakil kepala Akademi Spiritual Surga Utara. Dibandingkan dengan Mu Feng, yang merupakan kepala suku dari Aliansi Spiritual Utara, dia sangat luar biasa. Dia seharusnya senang bahwa putrinya begitu cemerlang, tetapi keunggulannya itulah yang membuat mereka dalam masalah. Lord Hundred Spirit memiliki reputasi baik dan telah melihat banyak keindahan, tetapi di hadapan kecantikan Tang Qianer, dia masih sangat tertarik padanya, bahkan sampai pada titik paksaan. Mu Feng menepuk bahu Tang San, lalu berkata pelan kepada Tang Qianer, "Qianer, cobalah mencari kesempatan untuk pergi." Dengan kesombongan Lord Hundred Spirit dan kebudewanya untuk menjunjung reputasinya, dia tidak akan melakukan apapun kepada kita. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan membubarkan Aliansi Spiritual Utara. Petik 2. Dia telah menyaksikan Tang Qianer tumbuh, dan dia dan Mu Chen adalah teman masa kecil. Melihat situasinya, Mu Feng tidak ingin melihatnya menderita. Tang Qianer menghela nafas. Lord Hundred Spirit bukanlah orang yang murah hati. Jika dia dibiarkan sendiri, dia akan melampiaskannya pada ayah dan pamanmu. Saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada pamanmu di sini, atau bagaimana saya menjelaskannya kepada Mu Chen. Tang Qianer mengepalkan tinjunya saat matanya berkedip. Dia bertekad untuk mencari kesempatan untuk membantu ayahnya dan pamanmu melarikan diri. Sebagai wakil kepala Akademi Spiritual Surga Utara, dia juga memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, jadi Lord Hundred Spirit tidak akan bisa mengejar. Namun, dengan melakukan itu, ayahnya dan pamanmu, yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendirikan Aliansi Spiritual Utara, mungkin dihancurkan sepenuhnya oleh Lord Hundred Spirit. Dia tidak bisa lagi kembali ke alam spiritual utara, tempat dia dibesarkan. Dia memiliki banyak kenangan di sana, yang membuatnya sangat enggan untuk pergi. Saat dia merenung, suasana di aula tiba-tiba melonjak. Para pemimpin dari banyak pasukan bangkit, memandang dengan hormat ke arah depan aula. Di sana,
dikelilingi oleh banyak wanita istana yang cantik, sosok yang kuat muncul. Sosok itu mengenakan jubah emas dan memiliki tubuh yang tinggi dan ramping. Dia tampan, sementara matanya yang agak sipit memberinya sedikit kelembutan ekstra. Energi spiritual yang kuat melonjak dalam gaya berjalannya. Dia telah melangkah ke tahap Lower Earthly Sovereign. Di belakang pria berjubah emas, ada dua pria tua berjubah hitam mengikutinya seperti hantu. Ketika pria berjubah emas muncul, para pemimpin dari banyak kekuatan di benua 100 roh berseru dengan sanjungan, "Salam Dewa 100 Roh." Suasananya riuh. Duduk di atas tahta dengan senyuman di wajahnya, Lord Hundred Spirit menekankan tangannya di sandaran tangan dan berkata, "Silakan duduk, semuanya." Banyak pemimpin membungkuk hormat, lalu duduk. Lord Hundred Spirit tersenyum puas pada sikap mereka. Dia menatap para pemimpin di aula, dan akhirnya pandangannya berhenti di tempat aliansi spiritual utara duduk, atau lebih tepatnya, pada sosok yang cantik. "Oh, Nona Kianer, apakah kamu masih puas dengan kota 100 rohku hari ini?" Lord Hundred Spirit bertanya dengan senyum lembut, mengabaikan para pemimpin lainnya. Wajah cantik Tang Qianer tenang saat dia menjawab, 100 kota roh sibuk, dan saya telah melihat kemakmurannya. Tetapi sebagai wakil kepala Akademi Spiritual Surga Utara, saya memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan, dan saya khawatir tidak mungkin untuk tinggal untuk waktu yang lama. Kata-katanya sekali lagi mengungkapkan penolakan. Pada saat yang sama, dia menyebutkan Akademi Spiritual Surga Utara, dengan harapan Lord Hundred Spirit tidak akan lagi mendesaknya. Lord Hundred Spirit tersenyum seolah dia tidak mengerti maksudnya. Dia membelai cangkir giok di depannya saat dia tersenyum dan berkata, "Aku akan jujur padamu. Aku jatuh cinta pada Nona Qianer pada pandangan pertama. Saya harap Anda dapat tinggal dan memerintah negeri ini bersama saya." Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, keributan muncul di aula. Para pemimpin dari semua pasukan memandang Tang Qianer dengan iri. Dalam pandangan mereka, ini adalah berkah, karena dia bisa melonjak dalam sekali jalan. Namun, Tang Qianer tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Dia sangat frustrasi dan hanya ingin melemparkan anggur ke wajah Lord Hundred Spirit. Namun, dia bukan lagi gadis muda dan gegabah. Dia menghirup napas dalam-dalam. "Saya berterima kasih atas kekaguman Anda, tetapi saya menyukai hidup saya di Akademi Spiritual Surga Utara. Saya berharap karena Akademi Spiritual Surga Utara, Anda akan melepaskan ini." Petik 2. Lord Hundred Spirit tersenyum saat dia memainkan cangkir giok dan berkata perlahan, "Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara terkenal, saya khawatir itu tidak ada artinya bagi saya. Ayah saya adalah pemimpin klan dari klan Beixuan, pada tahap awal penguasa surgawi tingkat dewa. Ibuku adalah pemimpin klan dari klan 100 bunga, pada tahap awal dari penguasa surgawi tingkat spiritual. Apa menurutmu aku akan takut hanya pada Akademi Spiritual Surga Utara?" Petik 2. Meskipun dia mengatakannya dengan senyuman, suasana asli yang hidup di aula menjadi sunyi sejenak. Banyak pemimpin gemetar. Meskipun mereka semua tahu latar belakang Lord Hundred Spirit, mereka masih merasakan tekanan dan ketakutan yang tak tertandingi. Klan Beixuan adalah kekuatan tertinggi yang memiliki reputasi baik di wilayah barat laut dari 1000 dunia besar, dan mereka telah menguasai 4 benua besar. Benua ratusan roh adalah salah satunya, dan dapat dikatakan bahwa klan Beixuan adalah hegemoni yang memang pantas di wilayah yang luas ini. Meskipun kekuatan klan 100 bunga tidak sekuat klan Beixuan, itu juga merupakan hegemoni dalam dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, para pemimpin yang hadir hanyalah semut. Saat hegemoni ini meledak, mereka bisa meledak menjadi bubuk. Ini juga mengapa, meskipun Lord Hundred Spirit hanya seorang Lower Earthly Sovereign, dia bisa mendominasi seluruh Hundred Spirit kontinen. Lord Hundred Spirit memiliki latar belakang yang menakutkan, jadi beberapa pemimpin yang lebih kuat darinya hanya bisa menjadi bawahannya. Wajah Tang Qianer menjadi gelap, karena dia jelas merasakan banyak tekanan. Dalam hal kekuatan, Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar tidak dapat dibandingkan. Namun, ini tidak berarti bahwa Akademi Spiritual Surga Utara adalah penurut. Sebagai Akademi Spiritual, kekuatannya tidak terletak pada kekuatannya tetapi pada hubungannya. Jika klan Beixuan dan klan 100 bunga benar-benar bertekad untuk menghancurkan Akademi Spiritual Surga Utara, Tang Qianer percaya bahwa mereka akan dihalangi oleh banyak kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata perlahan, "Lord Hundred Spirit, apakah kamu benar-benar akan membuat segalanya menjadi sulit?"
Senyuman di wajah Lord Hundred Spirit lenyap, dan matanya menyipit menjadi busur berbahaya. Seluruh aula sunyi, dan banyak pemimpin negeri itu berkeringat dingin. Mereka diam-diam kesal dengan ketidaktahuan Tang Qianer. Jika dia membuat marah Lord Hundred Spirit, konsekuensinya akan mengerikan. Pandangan Mu Feng berubah, karena dia bisa merasakan tekanan Tang Qianer. Dia mengertakkan gigi, berdiri, dan mengepalkan tinjunya pada Lord Hundred Spirit. Tuanku, jangan marah. Qianer masih muda dan masih belum berakal sehat, tapi dia adalah teman masa kecil dengan anakku. Anda ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih baik. Mengapa marah atas seorang wanita? Petik 2. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Lord Hundred Spirit menatapnya dengan dingin. Di belakangnya, seorang lelaki tua berjubah hitam memelototinya dan mengambil langkah maju, berkata, apakah ini tempatmu untuk berbicara? Suaranya seperti guntur, menyebabkan seluruh aula bergetar. Mu Feng terdiam seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Wajahnya pucat saat dia terhuyung dan duduk. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tekanan spiritual yang mengerikan terpancar dari pria tua berjubah hitam itu, dan banyak pemimpin yang terkejut. Penguasa bumi yang lengkap, mereka tercengang. Lord Hundred Spirit memang memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia hanya penguasa bumi bawah, tapi pengawalnya adalah penguasa bumi penuh. Lord Hundred Spirit mengutak-atik cangkir giok dan tidak melihat Mu Feng. Dia berkata dengan dingin, aku tidak memanggilmu untuk berbicara. Beraninya kamu berdiri untuk berbicara. Kamu siapa? Siapa anak Anda? Beraninya dia bersaing denganku memperebutkan seorang wanita. Petik 2. Wajah Mu Feng memutih karena marah saat dia mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Tang Qianer buru-buru membantunya berdiri saat dia bertanya dengan cemas, pamanmu, kamu baik-baik saja. Mu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas, aku tidak berguna. Tang Qianer menggertakkan giginya saat matanya berkedip. Dia tahu dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Rencananya sekarang adalah untuk menenangkan Lord Hundred Spirit, dan kemudian menemukan kesempatan untuk memanggil seni untuk membantu ayahnya dan pamanmu melarikan diri dengan segera. Pikiran ini melintas di hatinya saat dia berdiri, melirik Lord Hundred Spirit. Sambil mengertakkan gigi, dia mulai berkata, baiklah, aku berjanji akan bersamamu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan yang panjang dan ramping tiba-tiba terentang dari belakangnya, dengan lembut menutupi mulutnya yang kemerahan. Pada saat yang sama, tawa yang akrab dengan hawa dingin yang dalam tiba-tiba terdengar di aula. Sister Qianer, tolong katakan tidak lebih. Orang bodoh ini sama sekali tidak layak untukmu. Petik 2. Kau benar-benar tidak bercinta. Setelah suara tiba-tiba terdengar, keheningan seperti kematian memenuhi seluruh aula. Semua mata pemimpin membelalak dan mereka bernafas dengan lemah, karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa kata-kata kurang ajar seperti itu baru saja ditujukan kepada Tuhan 100 roh. Seseorang benar-benar berani menyebutnya orang dungu. Memikirkan kemarahan Lord Hundred Spirit, para pemimpin dari semua kekuatan yang hadir bergidik. Bisa dibayangkan bahwa darah akan tumpah di aula hari ini. Di tengah keheningan atmosfer, semua orang melirik ke arah punggung Tang Qianer, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Pada saat ini, Tang Qianer tertegun oleh telapak tangan yang tiba-tiba keluar dari belakangnya dan menutupi mulutnya. Dia hampir meninju sosok itu secara refleks, tetapi ketika dia mendengar kalimat itu, darahnya seolah membeku dalam sekejap. Dia cukup familiar dengan suara itu. Hasilnya, dia berbalik perlahan dan disambut oleh wajah tampan dengan senyum lembut. Dibandingkan dengan penampilannya sebelumnya, wajahnya menjadi lebih dewasa, tapi itu juga memberi seseorang rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Mu Chen. Tang Qianer menatap tercengang pada pemuda tampan di depannya, dan dia tidak bisa menahan untuk menggumamkan namanya. Dia sepertinya merasa ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, jadi dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Merasakan hangatnya kulit pria itu, matanya membelalak kaget dan dia berseru, ini benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Mu Chen tersenyum dan berkata, saya kembali untuk mengunjungi keluarga saya. Dia menepuk tangan Tang Qianer, lalu melangkah maju. Dia terkekeh pada Mu Feng yang tertegun dan yang lainnya saat dia menggoda mereka, berkata, ayah, bukankah kamu sudah cukup lama menatap? Mu Feng terus menatap Mu Chen, saat matanya lebar tampak membeku. Mu Chen telah menjauh dari alam spiritual utara selama bertahun-tahun,
dan dia sangat merindukan putranya yang berharga. Jadi, ketika Mu Chen tiba-tiba muncul, dia terkejut. Bocah nakal, kamu akhirnya mau kembali. Setelah waktu yang lama, Mu Feng kembali ke akal sehatnya dan berbicara dengan marah. Mu Chen menyeringai dan duduk di samping Mu Feng, menepuk punggungnya, lalu berkata, "Jangan marah, ayah." Tatapannya kemudian mendarat di jejak darah yang ada di sudut mulut Mu Feng, dan meskipun senyumnya tetap cemerlang dan lembut, rasa dingin yang menggelitik muncul di matanya yang gelap. Saat Mu Feng melihat wajah putranya yang sekarang dewasa, dia merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Segera, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan wajahnya berubah. Dia segera bangun dan membungkuk kepada Lord Hundred Spirit. "Tuanku, maafkan anakku. Dia tidak tahu situasinya dan kurang ajar." Mu Feng rupanya mendengar kata-kata Mu Chen. Dia tahu bahwa Lord Hundred Spirit adalah pria kecil dan ganas, dan sekarang Mu Chen telah mempermalukannya, dia akan marah dan mencari cara untuk membalas. Hahaha. Bahkan sebelum Mu Feng bisa selesai berbicara, Tuan 100 Roh terkekeh dari singgasananya. Tawanya bergema di aula, dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Wajah Mu Feng berputar saat dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorong Mu Chen di belakangnya. Dia bertekad bahwa, bahkan jika dia mati di sini hari ini, dia akan menyelamatkan Mu Chen. Tang Qianer juga mengambil langkah cepat ke depan dan memblokir Mu Chen, sementara dia menatap dengan hati-hati ke Lord Hundred Spirit. Di aula, para pemimpin pasukan lain semua menatap Mu Chen dengan kasihan. Mereka semua telah membuat marah Lord Hundred Spirit, jadi kemungkinan besar tidak ada orang dari aliansi spiritual utara yang bisa meninggalkan aula hidup-hidup. Anak laki-laki itu adalah contoh pedih dari seseorang yang meniduri ayahnya. Sekarang, aliansi spiritual utara akan melihat pertumpahan darah, kata seorang penonton, sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik. Beberapa orang lain bergumam di antara mereka sendiri, karena mereka senang melihat aliansi spiritual utara hancur karena itu berarti mereka bisa campur tangan di alam spiritual utara. Tawa Lord Hundred Spirit berlangsung lama. Kemudian, dia menggosok matanya, seolah-olah dia sedang menangis, dan berkata, "Seseorang benar-benar menyebut saya orang bodoh." Dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian, dengan senyuman, mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Dia kemudian menyeringai jahat saat dia memerintahkan, "Pertama, patahkan anggota tubuhnya dan buang." Pria tua berjubah hitam di sampingnya, yang merupakan penguasa bumi penuh, mengangguk dingin dan melangkah maju perlahan. Tampak seperti ular berbisa, dia menatap Mu Chen dari jauh. Melihat ini, Mu Feng merasa hatinya menjadi dingin dan kecemasan melonjak di matanya. Tang Qianer menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, sementara giok seperti phoenix muncul di telapak tangannya. Jika dia menghancurkannya, dia bisa segera membawa mereka pergi dan melarikan diri. Di hadapan penguasa bumi yang lengkap, dia merasakan tekanan tak terbatas dengan intens. Namun, saat dia hendak menghancurkannya, sebuah telapak tangan terulur dan menghentikannya. Tang Qianer menoleh untuk melihat Mu Chen, lalu berkata dengan cemas, "Jangan konyol dan memaksakan diri. Tidak perlu melawan dia di sini." Petik 2. Dia berpikir bahwa Mu Chen masih muda dan kurang ajar dan tidak akan membiarkan ini berbaring. Mu Chen tertegun, dan dia segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Sister Qianer, yakinlah, saya tahu apa yang saya lakukan." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap pria tua berjubah hitam itu, yang mendekatinya perlahan. Yang terakhir ini penuh dengan kekuatan spiritual yang sangat besar dan penindasan spiritual yang menakutkan, yang meresap ke dalam aula. Dia jelas ingin menyiksa Mu Chen dan membuatnya merasa sangat takut. "Apakah kamu orang yang menyakiti ayahku sebelumnya?" Mu Chen bertanya, sambil menatap pria tua berjubah hitam itu dan mengerutkan kening. Orang tua berjubah hitam itu memandang Mu Chen seolah-olah dia hanyalah seekor semut. Kemudian, senyum jelek muncul di wajahnya saat dia mencibir dan berkata, "Yakinlah, aku akan membuatmu dan ayahmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Mu Chen tersenyum saat kilatan dingin melintas di matanya yang gelap. Dia kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Ledakan. Sepertinya ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lelaki tua berjubah hitam itu pada saat itu. Sebuah kekuatan besar meledak dalam sekejap, dan sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menangkapnya dan menghantamkannya ke tanah dengan keras. Gemuruh.
seluruh aula bergetar, sementara semua orang menatap pemandangan itu, benar-benar tercengang. Ini karena jubah hitam, yang sombong dan bertindak seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan mati beberapa saat yang lalu, sekarang berlutut di depan Mu Feng. Selain itu, lempengan batu di lututnya retak. Setelah melihat ini, semua orang memucat, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan mereka bingung mengapa penguasa bumi lengkap tiba-tiba berlutut di depan Mu Feng. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam itu terkejut dan dengan panik berjuang untuk tidak berlutut. Namun, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang sangat menekannya sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Minta maaf pada ayahku, Mu Chen menuntut, sementara dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. Kemudian, dengan lambaian tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba melakukan kowtow, dan ketika kepalanya jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tanah runtuh. Ah! Orang tua berjubah hitam itu berteriak kesakitan saat darah mengalir di kepalanya dan dia berjuang dengan keras. Masih belum meminta maaf. Mu Chen mengerutkan kening dan mengangkat telapak tangannya lagi sebelum menurunkannya dengan paksa. Bang! 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 Di aula, para pemimpin semua menatap sovereign yang kuat yang dimanipulasi seperti boneka di tangan Mu Chen. Dengan satu lambaian tangan Mu Chen, kepala lelaki tua itu menabrak tanah dengan brutal, memecahkan lempengan batu. Seluruh aula sunyi, dan hanya suara kepala penguasa bumi lengkap yang menghantam tanah yang bisa didengar. Rasa dingin membasahi seluruh punggung mereka, sementara keringat dingin menetes di kepala mereka. Mereka memandang Mu Chen, yang tersenyum lembut saat dia dengan mudah melempar penguasa bumi lengkap seperti karung pasir. Mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya pemuda ini. Bang! Saat darah mengalir deras di kepala pria tua berjubah hitam itu, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Akhirnya, dia bisa merasakan kengerian kekuatan yang memenjarakannya, dan dia seperti semut sebelumnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemuda yang tampaknya lembut ini adalah penguasa surgawi sejati. Tuanku, saya salah. Saya minta maaf. Pada saat seperti itu, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lagi berani melawan Mu Chen. Dia terkejut, mengetahui bahwa mudah bagi penguasa surgawi untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak lagi melawan, dan suaranya yang tajam, yang kental dengan ketakutan, terdengar di aula. Saat pria tua berjubah hitam itu menjerit ketakutan dan kesakitan, Mu Chen akhirnya berhenti. Dia kemudian berkata dengan dingin, kamu tidak perlu terlalu menderita jika kamu telah meminta maaf sebelumnya. Sekarang enyahlah. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia memberikan pukulan, dan udara di depannya sepertinya meledak. Orang tua berjubah hitam itu dipukul dengan keras, dan seluruh dadanya roboh. Tubuhnya kemudian terbang keluar, membajak jejak yang dalam di aula sebelum akhirnya menabrak pilar batu. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah benar-benar dihancurkan oleh pukulan Mu Chen. Bahkan meridiannya telah pecah, dan meskipun Mu Chen telah menyelamatkan hidupnya, semua budidayanya sia-sia. Di seluruh aula, ada keheningan yang mematikan, dan semua orang sepertinya berhenti bernapas. Semua pemimpin gemetar saat melihat penguasa bumi penuh, yang cukup kuat untuk mendominasi benua ratusan roh, berperilaku seperti boneka tak berdaya di tangan pemuda itu. Dia tidak bisa menahan sama sekali. Semua pemimpin meratap di dalam hati dan bertanya-tanya, apakah pemuda ini benar-benar putra Mu Feng? Mereka semua mengira dia hanya akan menjadi seorang pemula, yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Mereka tidak mengira dia akan berubah menjadi kengerian tersembunyi. Setelah berurusan dengan lelaki tua berjubah hitam itu, Mu Chen menatap dengan tenang ke Lord Hundred Spirit yang terkejut, wajahnya dipenuhi amarah. Dia kemudian tersenyum dan berkata dengan serius, di mataku, kamu benar-benar orang bodoh. Minta penguatan. Tawa Mu Chen terdengar di keheningan aula, tapi kali ini, tidak ada yang berani mengejeknya. Sebaliknya, banyak pemimpin gemetar saat mereka diam-diam meratap. Saat karakter yang kuat bertarung, orang biasa seperti kita menderita. Dari apa yang mereka lihat, mereka semua salah menilai keadaan. Pemuda tampan di hadapan mereka bukanlah seekor anak sapi yang baru lahir, melainkan seekor binatang buas. Melihat bagaimana dia bisa dengan mudah meronta-ronta penguasa bumi yang lengkap, tidak peduli betapa bodohnya seseorang, mereka dapat mengatakan bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi sejati. Namun, mereka belum pernah melihat penguasa surgawi yang begitu muda. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun.
Apakah itu Mu Chen atau latar belakang yang menakutkan di belakang Lord Hundred Spirit? Mereka tidak bisa meremehkan mereka. Mereka seperti dewa yang bisa dengan mudah mengendalikan nasib mereka. Jadi, dalam menghadapi pertempuran epik ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menarik kepala mereka seperti kura-kura. Pada saat ketakutan di antara para pemimpin pasukan ini, anggota tingkat tinggi dari aliansi spiritual utara juga menatap tempat kejadian, dan bahkan Tang Qianer tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa penguasa bumi yang lengkap akan menjadi lemah dan rapuh seperti boneka di tangan Mu Chen. Anggota tingkat tinggi dari aliansi spiritual utara ini semuanya adalah dominator dari alam spiritual utara, dan mereka secara alami cukup akrab dengan Mu Chen. Ketika Mu Chen telah meninggalkan alam spiritual utara, dia hanyalah seorang anak laki-laki. Siapa yang menyangka bahwa ketika mereka melihatnya lagi, dia akan mencapai titik yang tidak dapat mereka bayangkan. Dalam suasana sunyi yang mematikan, wajah Lord Hundred Spirit menjadi hijau karena marah saat dia duduk di singgasananya. Meskipun ada sedikit keterkejutan di matanya, dia tidak merasa terkejut seperti yang lainnya. Bagaimanapun, orang tuanya juga adalah penguasa surgawi. Dia sangat marah pada penghinaan Mu Chen terhadapnya saat dia mencibir. Sombong sekali. Penjagaku adalah tetua dari klan Beixuan. Beraninya kau melukai dia. Apakah Anda menghargai klan Beixuan? Petik 2. Mu Chen tersenyum dan menjawab, klan Beixuan. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lord Hundred Spirit mengejek. Ayahku adalah pemimpin klan dari klan Beixuan, penguasa surgawi tingkat dewa. Pada titik ini, jelas ada jejak kepuasan dalam suaranya. Meskipun dia tidak bisa membedakan latar belakang Mu Chen, dia bisa berspekulasi bahwa yang terakhir seharusnya hanya penguasa surgawi kelas spiritual. Meskipun Tuan Ratusan Roh hanya penguasa bumi bawah dan jauh dari puncak penguasa surgawi, dia jelas tentang peringkat antara penguasa surgawi karena orang tuanya. Penguasa surgawi tingkat spiritual tidak berdaya di hadapan penguasa surgawi tingkat dewa. Itu juga mengapa Tuan Ratusan Roh tidak takut meskipun mengetahui bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi. Mu Chen mengangguk dan berkata, Agat Great Heavenly Sovereign memang tangguh. Tapi kamu masih bodoh. Petik 2. Senyum mengejek di wajah Lord Hundred Spirit membeku saat tangannya meremukkan sandaran tangan tahta. Dia tidak mengharapkan kesombongan dan penghinaan seperti itu dari Mu Chen, terutama setelah mengungkapkan bahwa ayahnya adalah penguasa surgawi tingkat dewa. Di samping Lord Hundred Spirit, pria tua berjubah hitam lainnya melangkah maju dengan ekspresi muram. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, Anda telah melumpuhkan seorang penatua dari klan Beixuan kami. Itu seharusnya cukup untuk menenangkan amarah Anda. Mengapa berperang melawan klan Beixuan kita? Jika Yang Mulia bersedia membuat konsesi, klan Beixuan kami tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Petik 2. Sebagai penatua klan Beixuan, lelaki tua berjubah hitam itu menyadari kekuatan penguasa surgawi. Meskipun latar belakang Lord Hundred Spirit kuat, jika dia benar-benar membuat marah penguasa surgawi muda, dia akan membunuh mereka dalam sekejap. Bahkan ketika ayah Lord Hundred Spirit datang untuk membalasnya dan membunuh Mu Chen, mereka sudah mati saat itu. Ketika Lord Hundred Spirit melihat bahwa lelaki tua berjubah hitam itu mengambil pendekatan yang menenangkan, dia mencibir dengan dingin dan menolak untuk mundur. Dia memelototi Mu Chen, matanya penuh provokasi. Huff, Elder Liu, jangan takut padanya. Saya ingin melihat apa yang dapat dia lakukan dengan saya hari ini. Bahkan jika dia membunuhku, ayahku akan membunuhnya untuk membalaskan dendamku. Itu sepadan jika aku bisa menyeret penguasa surgawi turun bersamaku dalam kematian. Petik 2. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan orang tuanya, tidak ada yang berani melawan Lord Hundred Spirit. Tapi hari ini, dia langsung disebut orang dungu. Ini benar-benar membuatnya marah. Dia kejam dan tidak takut Mu Chen hanya membunuhnya. Sepertinya kamu tidak percaya bahwa aku akan benar-benar membunuhmu. Mu Chen memainkan cangkir dan tersenyum acuh tak acuh. Niat dingin dan membunuh melonjak dalam nadanya, yang menyebabkan atmosfer aula menjadi dingin. Para pemimpin banyak kekuatan menggigil, dan kemudian mereka memandang Mu Chen dengan ngeri. Orang ini tidak benar-benar akan membunuh Lord Hundred Spirit, bukan? Jika Lord Hundred Spirit benar-benar mati di sana, pemimpin klan Beixuan dan kemarahan pemimpin klan Seribu Bunga akan mengakibatkan pertumpahan darah di seluruh benua Hundred Spirit. Kamu anak nakal. Mu Feng tidak bisa membantu tetapi menegur putranya. Dia tidak takut pada Lord Hundred Spirit,
tetapi dia khawatir ketika Mu Chen membunuhnya, orang tuanya kemudian akan membalas dendam padanya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Mu Chen sekarang, pembalasan dua penguasa surgawi pasti akan agak menakutkan, jadi dia lebih suka menderita keluhan daripada mempertaruhkan keselamatan Mu Chen. Di belakang mereka, anggota tingkat tinggi dari aliansi spiritual utara, seperti Tang San, juga gugup. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, mereka tidak bisa lagi campur tangan. Namun, mereka juga tahu bahwa jika Lord 100 Roh mati di sana, begitu orang tuanya membalas, seluruh alam spiritual utara akan menghadapi kehancuran total. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Mu Chen, kemungkinan dia tidak bisa menahan dua penguasa surgawi. Selanjutnya, satu adalah penguasa surgawi tingkat dewa. Mu Chen, Tang Qian'er juga menarik lengan baju Mu Chen. Meskipun Lord Hundred Spirit sangat menjijikkan, latar belakang orang ini sangat kuat. Akan menjadi bencana jika mereka berperang melawannya. Melihat reaksi mereka, Mu Chen tersenyum pada mereka dan berkata, "Percayalah, saya akan menangani ini." Melihat senyum Mu Chen, Mu Feng tidak berkomentar lebih lanjut. Dia sangat mengenal putranya. Mu Chen bukanlah orang yang sembrono, dan karena dia berkata akan melakukannya, dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Tang Qian'er ragu-ragu sejenak dan juga mengangguk. Saat Mu Chen meyakinkan Mu Feng dan Tang Qian'er, Lord Hundred Spirit menyeringai puas. Melihat keraguan Mu Feng dan Tang Qian'er, dia tahu bahwa ancamannya efektif. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa surgawi? Di depan keagungan orang tuanya, dia harus sujud padanya. Saat Lord Hundred Spirit senang dengan dirinya sendiri, suara acuh tak acuh Mu Chen terdengar perlahan, "Kamu tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada orang tuamu. Kalau begitu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memanggil kedua orang tua Anda di sini. Saya ingin melihat apakah mereka dapat menyelamatkan Anda hari ini." Petik 2. Mata Lord Hundred Spirit menyipit saat dia menatap Mu Chen dengan kejam. "Yang mulia," orang tua berjubah hitam buru-buru berseru. Alih-alih mendengarkan, Mu Chen berkata langsung kepada orang tua itu, "Aku akan memberimu waktu setengah hari untuk membawa semua bala bantuan yang bisa dia panggil." Suaranya tiba-tiba berhenti, lalu dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan lembut ke arah Dewa Ratusan Roh. Bang! Lengan Lord Hundred Spirit terlepas, dan dia mulai mengeluarkan banyak darah. Mengabaikan jeritan kesakitan Lord Hundred Spirit, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan melemparkan lengan berdarah Lord Hundred Spirit ke orang tua yang sekarang ketakutan itu. "Ambil, atau mereka akan mengira aku bercanda." Di aula, semua orang memandang Lord Hundred Spirit, yang memegangi bahunya dan berteriak. Kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan saat mereka mati rasa. Mereka tidak berharap Mu Chen menjadi begitu tegas. Melihat ini, dia bertekad untuk berperang dengan orang tua Lord Hundred Spirit. Orang tua berjubah hitam memegang lengan berdarah, ekspresi terkejut di wajahnya. Lord Hundred Spirit memeluk bahu yang berdarah dan meraung dengan ganas, matanya penuh dengan kebencian yang berbisa. "Elder Liu, pergi. Pergilah. Dapatkan orang tua saya ingin Beatrice Start ini mati hari ini. Saya ingin seluruh keluarganya mati." Petik 2. Mu Chen mengerutkan kening, lalu menunjuk lagi. Lengan Lord Hundred Spirit lainnya segera meledak. "Ambil 2, lalu." Mu Chen tersenyum dan melemparkan lengan lainnya ke pria tua berjubah hitam itu. Senyuman Mu Chen menyebabkan rasa dingin merambat di punggung pria tua itu. Orang tua itu memegang kedua tangannya sambil mengatupkan giginya dan berkata, "Yang mulia, kali ini Anda dalam masalah besar. Kamu akan menyesalinya." Dia takut untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan membumbung tinggi ke langit. Dia cepat menuju arai transfer spiritual yang terletak di pusat kota. Dengan kepergian lelaki tua itu, suasana di aula sangat mencekik. Meskipun lengan Lord Hundred Spirit hilang, dia masih memelototi Mu Chen dengan berbisa, tapi dia tidak lagi berteriak. Rupanya, dia sedang menunggu kedatangan orang tuanya. Ketika saatnya tiba, dia akan mematahkan semua anggota tubuh yang dicintai Mu Chen dan perlahan-lahan menyiksa mereka sampai mati di depan matanya. Mu Chen mengabaikan suasana represif di aula saat dia menoleh ke Mu Feng dan menyeringai nakal. "Ayah, aku membawa seseorang kembali untukmu." Mu Feng penuh dengan pemikiran tentang apa yang harus dilakukan ketika orang tua Lord Hundred Spirit tiba, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan kata-kata Mu Chen. Dia membalas, "Saya tidak tertarik pada siapapun yang Anda bawa ke sini."
Setelah mendengar kata-kata ini, seringai Mu Chen semakin besar saat sedikit sombong muncul di wajahnya. Mu Feng merasakan sesuatu yang salah tentang ekspresi Mu Chen, tetapi sebelum dia bisa bertanya, dia mendengar bisikan datang dari luar aula. Oh, jadi kamu juga tidak tertarik padaku. Saat suara itu berdering, banyak pemimpin melihat siluet elegan berjalan ke depan perlahan dari luar aula. Mata indahnya memelototi Mu Feng. Jatuh. Melihat siluet itu, mata Mu Feng membelalak. Dia menjatuhkan cangkir di tangannya, dan cangkir itu pecah berkeping-keping di tanah. Suami dan istri reuni. Cangkir giok hancur berkeping-keping di tanah saat Mu Chen menatap siluet lembut yang memasuki aula dengan tidak percaya sama sekali. Sosok ramping telah tertanam di hati dan pikirannya begitu dalam, sehingga meskipun dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun, itu masih tetap jelas tak tertandingi. Senyuman indah itu selalu menyebabkan jantung Mu Feng berdebar-debar. Selama itu, untuk melindungi bayi Mu Chen, King Yanjing memilih untuk pergi dengan tenang. Orang hanya bisa membayangkan rasa sakit yang dirasakan Mu Feng saat itu. Selama tahun-tahun dia membesarkan Mu Chen, Mu Feng membawa begitu banyak kesepian dan kerinduan di dalam hatinya. Dia memikirkan siluet indah itu setiap malam dan siang, tapi dia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk bisa bersama lagi. Jadi, dia tidak pernah menunjukkan emosi atau kerinduan itu kepada Mu Chen, tetapi hatinya telah mengantisipasi reuni mereka selama ini. Ketika Mu Chen meninggalkan alam spiritual utara, dia berjanji untuk membawa King Yanjing pulang. Namun, pada saat itu, Mu Feng hanya menganggapnya sebagai ucapan yang lewat, karena dia tahu betul kesulitan tugas semacam itu. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Mu Chen telah membawa seseorang kembali bersamanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen benar-benar berhasil memenuhi janjinya. Xiao Qing, Mu Feng bergumam saat dia melihat siluet itu, suaranya sedikit bergetar. Sosok itu mendekat, lalu berdiri di depan Mu Feng. Saat dia melihat pria yang lelah tetapi bertekad di depannya, dia tidak bisa menahan air mata. Pada saat itu, dia telah tersesat dan menemukan dirinya di benua 100 roh. Dia terluka parah dan hampir lumpuh. Selain itu, karena dia adalah penguasa bumi penuh, energi spiritual yang hilang di tubuhnya menarik semua binatang spiritual di hutan, yang mencoba menggerogoti dagingnya. Di saat putus asa, dia bertemu Mu Feng, yang menggendongnya tanpa ragu-ragu dan melarikan diri dari banyak binatang spiritual. Meskipun dia terluka parah, pada saat hidup dan mati itu, dia tidak pernah menurunkannya. Meskipun King Yanjing telah menganggap perilakunya sedikit konyol dan berlebihan, itu telah menggerakkan dia dan menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Lagi pula, sangat jarang seseorang mau menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Kamu bertambah tua, King Yanjing berkata sambil menyentuh wajah Mu Feng dengan lembut. Kamu masih sangat cantik, kamu tidak berubah sama sekali, Mu Feng berbisik. Malu-malu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tertarik padaku? King Yanjing tersenyum. Mu Feng bingung harus berkata apa saat dia memelototi Mu Chen, yang menikmati pertunjukan. Ini salah anak nakal ini. Dia lalu berkata, King Yanjing terkekeh, karena dia tahu bahwa Mu Feng hanya berpura-pura kesal dengan baik. Dia mengulurkan tangannya dan memegang telapak tangan Mu Feng yang besar dan kasar, lalu berkata, jika bukan karena Cener, saya khawatir saya tidak akan berada di sini. Anda membawa Cener dengan sangat baik. Terima kasih. Anda telah memenuhi apa yang saya minta untuk Anda lakukan. Petik 2. Mu Feng juga menghela nafas. Bahkan, dia heran putranya tiba-tiba menjadi begitu kuat dan tumbuh menjadi bakat yang menjanjikan. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kebingungannya di depan istrinya, sehingga dia langsung terbatuk-batuk. Meski aku berusaha keras untuk merawatnya, bocah ini juga memiliki semacam bakat bawaan. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Mu Feng merasa malu, karena dia melihat bahwa dia diawasi oleh begitu banyak orang. Jadi, dia diam-diam mengeluh pada King Yanjing, Xiao Qing, anak nakal ini benar-benar ceroboh. Dia menyulitkanku begitu dia kembali. Petik 2. Faktanya, dia masih takut akan lebih banyak masalah yang membayang di depan bahkan sekarang, bagaimana jika orang tua Lord Hundred Spirit tiba? Bagaimana mereka akan menyelesaikan ini? Jika segalanya menjadi kacau, Mi Feng memutuskan bahwa dia akan membuat Mu Chen pergi lagi bersama King Yanjing. Melihat dia berpikir begitu intens, King Yanjing tersenyum dan menjawab, Cener tahu apa yang dia lakukan.
Biarkan dia. Dia kemudian melirik Tang Qianer, yang ada di samping mereka, dan tersenyum lembut. Kamu pasti Qianer. Tang Qianer menatap Qing Yanjing. Dia belum pernah melihat ibu Mu Chen sebelumnya. Dia akhirnya mengangguk pada Qing Yanjing, mengkonfirmasi identitasnya. Dia kemudian melihat ke arah Mu Chen, karena dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan Qing Yanjing. Nama ibuku Qing Yanjing. Mu Chen tersenyum. Bibi Jing? Tang Qianer membungkuk dan menyapanya dengan sopan. Qing Yanjing tersenyum ramah dan berkata, Mu Chen memberitahuku bahwa kalian berdua tumbuh bersama. Karena kamu baru saja memanggilku Bibi Jing, aku akan memberimu hadiah kecil. Petik 2. Dia mengeluarkan liontin kristal yang memiliki kompas kristal heksagonal kecil dan ditutupi dengan rune misterius. Terima kasih, Bibi Jing. Tang Qianer memegangnya dan membungkuk sebagai tanda terima kasih, ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Namun, dia hanya berpikir bahwa liontin kristal itu indah, karena hanya Mu Chen yang bisa merasakan bahwa liontin kristal itu berisi arai spiritual tingkat master leluhur. Pada saat bahaya, itu bahkan bisa menahan pukulan penguasa surgawi tingkat spiritual dengan kekuatan penuh. Ini jelas merupakan harta karun yang dimaksudkan untuk perlindungannya. Pada saat ini, Lingxi dan Long Xiang masuk. Long Xiang menarik perhatian semua orang sekaligus. Orang-orang yang hadir tidak bisa mengatakan betapa kuatnya Mu Chen, tetapi mereka bisa merasakan tekanan yang dipancarkan Long Xiang, karena dia juga seorang penguasa bumi yang lengkap. Ini Lingxi, dia telah mengikutiku selama ini, dan aku menganggapnya sebagai putriku sendiri. Qing Yanjing memperkenalkan Lingxi ke Mu Feng saat dia memegang tangannya. Lingxi memandang Mu Feng dengan sungguh-sungguh dan menyapanya dengan sopan, senang bertemu denganmu, pamanmu. Mu Feng mengangguk sambil tersenyum, dan langsung menyukai Lingxi. Dia berkata padanya dengan ramah, baiklah. Memiliki anak perempuan lebih baik daripada anak laki-laki. Kamu sangat berbeda dengan bocah itu, yang hanya ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Sepanjang waktu. Petik 2. Lingxi tertawa mendengar kata-katanya. Salam, Guru. Saya penjaga Nyonya, Long Xiang. Long Xiang membungkuk hormat pada Mu Feng. Mu Feng dengan cepat mendesaknya untuk berdiri, karena dia merasa sedikit canggung dengan formalitasnya. Selain itu, Long Xiang adalah penguasa bumi yang lengkap, dan karena itu, dia dapat dengan mudah mendominasi seluruh ratusan benua roh. Bahkan Lord Hundred Spirit harus menghadapinya. Namun, dia sangat menghormatinya, dan Mu Feng merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Jadi, untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, Mu Feng dengan cepat berbalik untuk memperkenalkan Tang San dan pejabat aliansi spiritual utara lainnya, yang juga merupakan teman-temannya. Qing Yanjing membalas senyuman lembut di setiap perkenalan mereka. Mu Chen berusaha untuk tidak tertawa saat melihat adegan ini. Jika mereka tahu bahwa ibunya adalah guru leluhur ilahi, mereka bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Di tengah reuni yang menyenangkan, para pemimpin dari semua kekuatan di aula terdiam. Mereka tidak berani mengganggu mereka, apalagi berusaha untuk berkenalan. Ini karena, ketika orang tua Lord Hundred Spirit tiba, pasti akan ada pertempuran yang mengguncang bumi. Jika Mu Chen kalah, reuni bahagia antara suami dan istri akan segera menjadi prosesi pemakaman. Untuk alasan ini, tidak ada yang berani menjalin hubungan dengan aliansi spiritual utara saat ini. Dari tahta, Lord Hundred Spirit memelototi mereka dengan kejam saat dia mendidih, tertawalah sesuka kamu, ketika orang tuaku tiba, mereka akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, Mu Chen mengabaikan tatapan membunuh Lord Hundred Spirit. Tapi, karena alam spiritual utara adalah buah dari semua pekerjaan Mu Feng di benua 100 roh, meskipun itu tidak berarti apa-apa bagi Mu Chen sekarang, itu sangat penting bagi Mu Feng. Jadi, agar aliansi spiritual utara Mu Feng dapat menjaga perdamaian di masa depan, dia harus mengurus semuanya sekarang. Apakah itu Lord Hundred Spirit atau Beixuan Clan Leader yang mendukungnya? Jika dia tidak menyelesaikan semuanya sekarang, itu pasti akan menyebabkan masalah di masa depan. Sambil memikirkan hal-hal ini, Mu Chen duduk dengan tenang sambil menunggu waktu berlalu. Seiring waktu berlalu, banyak pemimpin di aula menjadi gelisah. Mereka bisa merasakan badai mendekat. Matahari terbenam berangsur-angsur turun, sementara cahaya merah cemerlang yang tersisa bersinar di kota 100 roh. Berdengung. Tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya. Dia merasakan bahwa, di transfer spiritual arai kota,
telah terjadi fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dan tiba-tiba. Mereka akhirnya di sini, kata Mu Chen dengan tenang. Saat suaranya terdengar, kekuatan energi spiritual yang besar dan tak berujung menyapu, menyelimuti seluruh dunia di dalamnya. Banyak orang gemetar di bawah tekanan kekuatan itu. Tekanan spiritual yang kuat baru saja muncul, seolah menembus ruang, dan muncul di atas aula. Ledakan. Aula tiba-tiba bergetar hebat saat ini, karena semua orang melihat bahwa atap aula baru saja dibuka. Penindasan spiritual yang menakutkan turun dari langit saat suara dingin dan pembunuh seorang wanita bergema di telinga semua orang. Orang bodoh mana yang berani memotong lengan anakku? Keluar.